Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Mangsari sebagai ketua dan moderator. Saya Indah Yulika Pratiwi. Saya Zulfahmi. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok 4, yaitu teks ulasan buku dan penulisan karya ilmiah. Presentasi pertama akan dibacakan oleh Zulfahmi. Terima kasih. Yang pertama adalah teks ulasan buku. Teks ulasan buku ialah teks yang berisi ulasan penilaian, review, analisis terhadap suatu karya. Ada banyak hal yang bisa dianalisis seperti buku, novel, berita, film, dan dongeng. Lalu ada beberapa bagiannya seperti membangun konteks teks ulasan buku, model teks ulasan buku, menganalisis aspek penilaian, formulasi, bahasa, dan manfaat teks ulasan buku, mengkonstruksi teks ulasan buku, membuat teks ulasan buku, membuat rangkuman. Yang pertama, membangun teks ulasan buku, yaitu membangun konteks teks ulasan buku. Teks ulasan yang disebut dengan teks review. Ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga teks ulasan dapat dibuat artikel ulasan. Ulasan merupakan teks yang berfungsi menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Kedua, menelusuri model teks ulasan buku. A. Struktur teks dan hubungan genre pada teks ulasan buku. Yang pertama, struktur teks, identitas, orientasi, tafsiran isi, dan evaluasi. Dan yang B, eksplorasi genre mikro yang terdapat dalam teks ulasan buku di fungsi retoris dari masing-masing genre tersebut. Yang pertama, genre makro. Genre yang secara global menjadi nama jenis teks yang dimaksud, yang di dalamnya masih ada subgenre yang disebut genre mikro. Beberapa contoh genre mikro antara lain iklan, berita, editorial, artikel, jurnal, brosur, ulasan buku atau review, dan buku. Genre mikro yang bisa disematkan di dalam antara lain deskripsi, prosedur, rekon, narasi, eksplantasi, eksposisi, dan diskusi. Selanjutnya dipresentasikan oleh Indah Yulika. Baiklah, nomor 3 yaitu menganalisis aspek penilaian, formulasi bahasa, dan manfaat teks ulasan buku. A. Aspek penilaian. Struktur teks ulasan buku merupakan alat-alat untuk mewadahi gagasan-gagasan yang disajikan mengenai buku itu. Ternyata gagasan dan struktur teks tidak dapat dipisahkan. B. Menganalisis formulasi bahasa, evaluasi. Unsur penilaian atau evaluasi dalam ulasan buku terletak pada tahapan evaluasi. Hal ini tidak berarti bahwa penilaian harus selalu berada di tahapan tersebut. Yang C. Manfaat teks ulasan buku. Dalam sintesis gagasan, penulis proposal penelitian, laporan penelitian, artikel ilmiah, tugas akhir atau skripsi harus dapat meringkas satu buku karya menjadi beberapa kalimat saja. Poin keempat yaitu adalah merekonstruksi teks ulasan buku. Merekonstruksi teks ulasan buku adalah menuliskan kembali teks ulasan yang telah ada dengan menggunakan bahasa sendiri. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika merekonstruksi teks ulasan buku adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca teks ulasan. Yang kedua, apabila ulasan belum pernah membaca buku yang diulas, pengulasan dapat mencari informasi mengenai buku tersebut. Yang ketiga, melihat struktur teks ulasan. Yang keempat, menilai kembali teks ulasan berdasarkan struktur teks ulasan. Poin kelima yaitu membuat teks ulasan buku. Yang pertama, melakukan identifikasi karya. Yang kedua, membuat catatan terhadap hal-hal penting yang ada pada karya yang diulas. Yang ketiga, mencari dan memahami keunggulan dan kekurangan dari suatu karya. Yang keempat, membuat kesimpulan. Yang kelima, memberikan saran kepada pembaca. Poin keenam yaitu membuat rangkuman. Pada bagian ini, penulis merumuskan kesimpulan yang ditunjukkan kepada pembaca karya atau benda yang diulas. Ulasan dibuat berdasarkan hasil penilaian dan penafsiran yang telah dilakukan sebelumnya.
Terima kasih kepada Indah Yulika. Selanjutnya dipresentasikan oleh Mela. Assalamualaikum, nama saya Mela Novita. Saya akan membacakan kelanjutan dari teman saya. B. Teknik penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. 1. Kutipan. 2. Catatan kaki. 3. Daftar pustaka. Berikut bagian-bagian karya tulis ilmiah. A. Bagian pembuka terdiri atas 1. Halaman persembahan jika perlu, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel jika ada, daftar grafik jika ada, daftar gambar jika ada, abstrak, uraian singkatan tentang isi laporan. B. Bagian isi terdiri atas bab 1. Pendahuluan berisi tentang latar belakang, identitas, masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Bab kedua, kajian pustaka. Bab ketiga, metode. Bab keempat, pembahasan. Bab kelima, penutup. C. Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka, daftar lampiran, indeks, daftar istilah. Ini kepada Mela. Selanjutnya dipresentasikan oleh Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Kutipan. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat, ide, atau gagasan orang lain yang diambil dari sumber tertentu. Satu di antara tujuan mengutip ialah untuk memperkukuh argumen dalam tulisan sendiri. A. Fungsi kutipan. 1. Untuk menegaskan isi uraian. Yang kedua, untuk membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat oleh penulis. Yang ketiga, untuk memperlihatkan kepada pembaca materi dan teori yang digunakan oleh penulis. 4. Untuk mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan kutipan yang digunakan. 5. Untuk menunjukkan bagian atau aspek topik yang akan dibahas. 6. Untuk mencegah penggunaan dan pengakuan bahan tulis orang lain sebagai milik sendiri atau plagiat. B. Jenis kutipan. 1. Kutipan langsung. Kutipan langsung adalah cuplikan tulisan orang lain tanpa perubahan dalam karya tulis kita. Prinsip yang harus diperhatikan pada saat mengutip langsung adalah sebagai berikut. A. Tidak boleh mengadakan perubahan terhadap teks asli yang dikutip. B. Harus menggunakan tanda sik jika ada kesalahan dalam teks asli. C. Menggunakan titik berspasi jika ada bagian dari kutipan yang dihilangkan. D. Mencantumkan sumber kutipan. Terima kasih kepada Hanif. Selanjutnya dipresentasikan oleh Dimas. 2. Kutipan tak langsung, intisari pendapat. Kutipan tak langsung adalah kutipan yang diuraikan kembali dengan kata-kata sendiri. Untuk dapat melakukan kutipan jenis itu, pengutip harus memahami intisari dari bagian yang dikutip secara tidak langsung itu. Kutipan tidak langsung dapat dibuat secara panjang maupun pendek dengan cara A. Diintegrasikan dengan teks, B. Diberi jarak antar baris yang sama dengan teks, C. Tidak diapait tanda kutip, D. Dicantumkan sumber. 2. Catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Catatan ini memberikan informasi singkat sesungguhnya yang terdapat pada tulisan. Unsur-unsur catatan kaki: nama pengarang, editor, penerjemah, judul buku, nama atau nomor seri jika ada, data publikasi, jilid, nomor cetakan, kota penerbit, nama penerbit, tahun terbit, dan yang terakhir adalah nomor halaman. Pada Dimas, presentasi selanjutnya dilakukan oleh Yazid. Ketiga, daftar pustaka merupakan daftar buku sumber yang digunakan sebagai referensi dalam penulisan karya ilmiah. Daftar pustaka memuat semua sumber tertulis, buku, artikel, jurnal,
dokumen resmi, ataupun sumber-sumber lain yang ada di internet, ataupun yang tercetak, misalnya compact disc, video, film, ataupun kaset yang pernah dikutip dan digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Fungsi daftar pustaka: 1. Membantu pembaca mengenal ruang lingkup studi penulis. 2. Memberi informasi kepada pembaca untuk memperoleh pengetahuan yang lebih lengkap dan mendalam tentang kutipan yang digunakan oleh penulis. 3. Membantu pembaca memilih referensi materi dasar untuk studinya. Unsur-unsur yang harus dicantumkan dalam daftar pustaka adalah: A. Nama penulis yang diawali dengan penulisan nama keluarga. B. Tahun terbitan karya ilmiah yang bersangkutan. C. Judul karya ilmiah dengan menggunakan huruf kapital dan huruf pertama tiap kata, kecuali untuk kata sambung dan. A. Kesimpulan. Teks ulasan yaitu teks yang berisi ulasan atau penilaian terhadap suatu karya drama atau film. Mengulas suatu film dan drama mengharuskan kita untuk bersifat kritis. Karya tulis ilmiah. Dapat disimpulkan bahwa karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat seseorang berdasarkan hasil penelitian ilmiah yang telah dilakukan dan disajikan secara fakta berdasarkan. Sekian dari presentasi kelompok 4. Jika ada ingin dipertanyakan, silakan.